Halo teman-teman, ceritanya kali ini berjudul Sedulur Getih Part 2 dari Teluh. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen ya. Yuk kita tonton videonya. Puas sekarang kamu mas, bilang sama ibumu, bukan aku yang mandul, tapi anaknya, teriak seorang wanita kepada pria yang ada di depannya. Kala itu mereka berdua bertemu di salah satu rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Terpaksa wanita yang kerap dipanggil Wijayanti memilih jalan tersebut. Lama membina rumah tangga, namun tak jua rahimnya terisi. Sementara caci maki terus tersaji. Cari wanita yang sempurna, jangan mandul. Ibu itu mau gendong cucu nak. Begitulah mulut wanita tua itu menghardik rumah tangga mereka, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Yanti. Suaminya yang bernama Wanto pun seakan menutup mata, hanyut dalam bisik sesat ibunya sendiri. Iya benar, dia itu ibumu mas, tapi tolong sedikit saja kamu jaga perasaanku. Kamu apa-apa minta cerai, ibumu juga menyuruh cerai. Berkali-kali juga kata-kata itu terucap oleh Yanti, dengan sedikit harapan Wanto akan mempertahankan rumah tangga itu. Tapi segala berubah di sore nan cerah bagi Yanti. Hatinya terasa terobati, namun tidak dengan Wanto. Dia berdiri sedih dengan apa yang baru diketahui. Tangannya sedikit gemetar memegang secari kertas yang berisikan hasil uji lab tersebut. Belum bisa dia menerima kenyataan sebagai pria mandul. Dia juga harus menerima ucapan kasar Yanti yang penuh dengan hinaan. Mata para pasien seakan terpaku menatap ke arah Wanto. Tatapan mereka seperti kasihan terhadap Wanto yang hina. Peristiwa singkat di rumah sakit kala itu memang bukan awal pertengkaran mereka terjadi. Wanto sedari dulu tidak ingin berpisah dengan Yanti. Hanya saja wanita manapun tidak ingin dimadu hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Lagi bukanlah Yanti sebab akibat bahtera rumah tangga itu tidak dikaruniai tangis bayi yang sangat dinantikan. Walau semenjak saat itu mereka tidak lagi hidup dalam satu atap, namun secara hukum pengajuan perceraian tidak pernah dilakukan Wanto. Ya setidaknya sebelum Teluh yang menyerang keluarga barunya. Teluh yang hampir mengantarkan dia ke dalam rumah terakhir di dunia. Beralih ke masa sekarang. Suara lembut air terdengar dari bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter. Seorang wanita menahan dingin, seiring air yang mengalir membasahi tubuh mungilnya. Usuk dia membersihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tubuh mungil itu masih dipenuhi oleh busa sabun yang baru digosokkan. Sembari sedikit bernyanyi sumbang, Yanti asik dengan kegiatannya. Namun belum sepenuhnya tubuhnya bersih, samar-samar suara ketukan pintu kosnya mengagetkan di sela suara air yang masih mengalir. Tok tok tok, Yanti. Suara itu kencang memanggil. Dimatikannya keran guna memastikan suara itu. Namun suara air yang sudah berhenti seirama dengan ketukan yang tidak lagi terjadi kian membuat Yanti penasaran. Hatinya sedikit bimbang, membayangkan maling yang mungkin masuk ke dalam kamar. Bergegas dia berlalu, membalut tubuhnya, walau butiran busa masih tampak menempel di beberapa bagian tubuh. Yanti sedikit mengeluarkan kepalanya dari bilik kamar mandi. Jantungnya seakan berdebar kencang tatkala pintu kamar sudah terbuka dengan lebar. Astaga! Ucapnya spontan sembari berlari kecil memastikan tidak ada harta benda yang raib di kamar itu. Yanti sempat melihat keluar kamar, tidak ada seorang pun yang didapatinya. Pelan dia menutup pintu itu.
teriak Yanti kaget tatkala ada sosok yang memeluk erat dirinya dari belakang. Teriakan Yanti langsung disambut dengan tangan yang menutup mulutnya. Tangan itu erat menggenggam mulut Yanti agar berhenti berteriak. "Shh, jangan berteriak Yan, ini aku Wanto," ucap sosok itu pelan di telinganya, sembari dia mulai melepaskan perlahan genggaman tangannya di tubuh Yanti. Kehadiran Wanto cukup membuat Yanti ketakutan, terlebih untuk semua yang telah dilakukan dirinya pada Wanto dan keluarganya. Selain itu, status mereka juga sudah resmi berpisah. Semenjak beberapa bulan lalu, Wanto mantap mengajukan gugatan cerai. Ada perasaan buruk dalam benak Yanti, bahwasanya kedatangan Wanto malam itu guna membalas perilaku Yanti pada dirinya. Yanti gugup menatap Wanto. Dia khawatir saat itu merupakan hari terakhir dia dapat menghirup udara di dunia. Belum lagi raut wajah Wanto yang terlihat tak bersahaja, dengan rona kemerahan, bau alkohol menyengat dari tubuh itu. Sesuatu yang tidak pernah sebelumnya didapati Yanti, mengingat sosok pria itu sangat jauh dari alkohol maupun hanya sebatang rokok. "Mau apa lagi kamu kesini, Mas?" ucap Yanti dengan sedikit membentak. Wanto terdiam, dia merasa bingung bagaimana harus menceritakan. Saat itu Wanto seperti menelan ludahnya sendiri, membuang wanita yang lama bersama dirinya hanya untuk satu wanita yang membuat dirinya kian hina. Lama Wanto bertutur kata menyampaikan keluh kesah dan niatan dirinya datang menjumpai Yanti. Yanti dihadapkan pada posisi yang bimbang mendengar kata demi kata yang terlontar dari mulut suaminya. Dia merasa bahagia akan apa yang sekarang terjadi pada Wanto. Hanya saja dia menggeleng kepala. Nafas panjang terhembus tatkala Wanto siap memberikan apapun yang dia mau. Iya, semua yang Yanti mau. Asal Yanti mau membantu Wanto membalaskan sakit hati yang amat parah di jiwa. Yanti terdiam karena jujur dalam batinnya semenjak surat cerai dan bagian yang menjadi haknya diberikan. Yanti sudah menutup segala cerita akan apa yang pernah dilaluinya. Dia sudah tidak mau lagi mengetahui segala urusan yang terjadi dalam hidup Wanto. Hanya saja di depan matanya saat itu Wanto menawarkan segala yang ada pada dirinya dengan pertukaran yang cukup mengerikan. "Aku janji memberikan apapun yang kamu mau. Bantu aku membalas sakit hati ini. Aku ingin dia dan semua keluarganya mati dengan menyakitkan," ucap Wanto dengan penuh emosi. Percakapan itu terjadi hingga hampir di jam 10:30 malam. Wanto berpamitan pulang. Entah apa jawaban Yanti kepadanya hingga dia pergi dengan raut wajah kecewa. Sementara di tempat lain 1000 km ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk pikuk ibu kota, seorang gadis kecil bermain ria dengan temannya. Dia berlari ke sana sini seperti tidak mengenal sedikit pun arti kata lelah. Berapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya tidak membuat Lena bersedih, walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta. Namun kala itu Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih layak. Lena berdiri di tepian jalan yang tak lebih dari 2 meter. Wajar dia hidup di daerah pedesaan, di mana aksen masih ala kadarnya. Aktivitasnya terhenti. Tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melaju dari arah depannya. "Ye, ayah pulang," ucapnya sembari berlari kecil menuju ke arah motor. Darman, pria itu kerap disapa warga sekitar. Sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya. Sempat dia bermain sejenak, mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya.
Hingga aktivitas tersebut selesai, Darman baru saja mau masuk ke dalam rumah. Namun langkah itu terhenti sejenak oleh satu pertanyaan di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, Nak?" tanya ibunya kepada Darman. Darman menarik napas panjang, sedikit bingung menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras, dan hingga per sore tadi Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi pasti apa penyakit yang diderita beliau. Bentol-bentol kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya. Dari setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau. Belum lagi wajah beliau terlihat menghitam seperti gosong, ucap Darman kepada ibunya. Lebih jauh Darman menjelaskan kalau mantan bapak mertuanya tersebut juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkena lever. Darman heran melihat keadaan ayahanda Rina, karena saat menjenguk siang tadi dirinya seperti melihat penyakit itu tidak lazim layaknya penyakit lainnya. "Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini," batinnya. Sempat dia berpikir mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya. Hanya saja Darman enggan mengatakan, apalagi dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang diderita pria itu sejatinya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu, sana keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi. Terlebih tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan yang lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga. Sebab itu pula sang adik terpaksa harus menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini. Setidaknya keberadaan Lena padanya menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahanda, atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini. Mulai dari sini sudut pandang Darman yang akan bercerita. Darman adalah aku. Hanya sebentar aku berada di rumah. Kuutarakan niatan mencari Rina ke ibu kota pada kedua orang tuaku. Mereka hanya tertegun, tampak raut yang tak merestui apa yang hendak kulakukan. "Kamu yakin, Dar, Rina itu sudah punya kehidupan baru? Apa gak lebih baik kamu tidak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini?" ucap ayah memberikan petuah padaku. "Perkataanku telah matang. Benar," ucap mereka. "Hanya saja masih ada ikatan yang tak akan dapat terputus, sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu." Lena satu-satunya alasan itu. Bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri semata wayangku, dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku. Hanya saja mereka berpesan kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. "Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka," timpal ibuku. Dan sekitar jam 7 malam aku berpamitan. Kembali aku menuju ke rumah mantan mertua. Kala itu maksudku hanya sekedar membawa persediaan makanan ke sana. Bahwasanya dengan tidak dapat bekerjanya beliau tentu saja mengganggu sendi perekonomian. Belum lagi tak ada kabar dari Rina dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah kala itu. Singkat cerita, aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa waktu lalu. Terlihat jelas satu kamar kosong yang ada di sana. Tempat pertama kali suara tangis Lena menggema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu. Dunia memang sudah lucu. Kehangatan tiba-tiba sirna.
seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak. Ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati. Terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan. Dan anehnya hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu langit semakin gelap. Aku menginap di sana sembari bernostalgia. Aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mungkin sudah 4 atau 6 tahun lalu. Tidak ada yang berbeda selang kepergianku, ucapku dalam hati. Si santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah. Walau penampakannya sudah usang termakan usia, namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana sembari menghisap sebatang rokok. Dalam khayalku berpikir, bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas. Hanya bermodal nama tempat dan luas berpuluh kilometer menjadi patokan. Belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi menanyakan nama Wantau atau Karina? Ah, sudahlah, semoga ada jalan. Mikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini, gumamku. Tarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam. Kuhembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Duar! Ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Sempat ku terdiam, kaget mendengar dentuman itu. Sebelum langkahku kembali bergerak mencari tahu apa yang terjadi. Kudapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar. Mataku tajam menilik setiap sudut ruangan, hanya puingan atap yang berserak di lantai. Tidak kutemui benda mencurigakan lainnya. Apakah penyangga genteng rumah ini sudah usang sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak gak apa dek, gak ada yang luka kan? Khawatir gentengnya jatuh mengenai bapak, ucapku kepada mantan adik ipar. Dia kembali mengecek sekujur tubuh bapaknya, hanya saja sulit baginya untuk membedakan. Karena semenjak beliau menderita penyakit itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah Mas Dar, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemani mereka, sempat pula aku bersihkan puing itu sebelum rasa kantuk menggangguku. Terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan dengan adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki. Belum jua sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, terdengar suara bapak. Aku menoleh kembali padanya. Dia menggenggam erat tangan adik ipar. Matanya menghadap diriku sembari terus mengeram histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Ku berjalan kembali mengarah ke dirinya, bukan membuat bapak mertua tenang. Malah raungannya semakin menjadi. Dia semakin mencengkram genggaman tangan anak bungsunya. Sontak aku sedikit panik karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku coba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris. Aku semakin bergidik, tatapan beliau tidak berhenti melototi sedari tadi. Sungguh membuatku tak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh. Dia melempar, memukul apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan anaknya sendiri juga tak luput dari amukan. Kutarik dirinya secepat mungkin karena pria tua itu semakin meresahkan. Tangannya sedari tadi memukul wajah anak kandungnya. Pergi kalian dari rumahku, teriaknya. Cari bantuan dek, pintaku segera.
Dia berlari keluar guna meminta pertolongan pada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu. Aku tetap berjaga di depan pintu, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya. Dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuat aku gila, bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak, "Pergi! Pergi, jangan ganggu keluargaku," ucapnya berkali-kali. Duk, duk, kepalanya dia hantamkan keras pada dinding. Darah mengalir deras, bahkan tembok itu pun berubah warna. Terciprat darah dari hantukan kepala yang tiada henti. Orang normal pastinya akan kesakitan dan mengerang menahan hantukan seperti itu. Tapi tidak dengan beliau. Semakin keras antukan, semakin kencang tawanya terdengar. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehat. Bukan, ini bukan penyakit. Pasti ada hal gaib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh, ucapku spontan melihat hal gila itu. 10 menit berlalu, si bungsu tiba bersama beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat keadaan bapak mertua. "Bapakmu kenapa ini, Dar?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Nggak tahu, Pak, aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, kami mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturkan kepala. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan rontaan perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu. Bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau dapat membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerjaan lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepala, aku langsung berinisiatif memotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju rumah sakit. Aku masih berharap pria tua ini dapat terselamatkan, sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang. Sesampainya di rumah sakit, beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD. Sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu, sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, aku semakin ragu untuk melanjutkan niat baik membantu. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi, bukan tak mungkin juga menyasar padaku. Selang beberapa jam kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya, selain menyuruh kami agar banyak berdoa, sehingga bapak dapat melewati masa krisisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang sedari tadi menemani sudah pamit pulang. Mengingat kala itu malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruangan ICU. Tampak tubuh rentan itu lengkap menggunakan alat medis dengan perban yang terbalut di kepala. "Dek, kamu jaga bapak di sini ya. Masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian. Besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta, wajah polos memelas si bungsu membuatku iba. Aku bahkan tak sampai pikir, seorang lelaki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon padaku. "Mas Dar, maaf keluarga kami sangat ngerepotin. Sekali lagi saya mohon, bantu untuk cari Mbak Rina," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan. Berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. "Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang," janjiku padanya. Sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria,
Namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang terlontar dari mulutku. Entah perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk bagiku di kemudian hari nanti. Kulihat jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keheningan. Tap, 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 krek. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikkan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. Suster, tanyaku penasaran. Aku terdiam, mematung di depan pintu itu, sembari menunggu suster itu keluar. Kali ada sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan bapak maupun masalah administrasi, pikirku. 5 menit aku menanti sosok itu tak kunjung pergi, yang semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu. Kubuka pintu itu perlahan, terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa gorden pasien menutupi ranjang? Apa bapak lagi diperiksa? Aku bergidik dan tak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayangan yang semakin membesar dengan perwujudan tak lazim. Terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup horden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun dengan erangan sekencang itu? Dan srek, gorden itu tersibak dengan pemandangan menjijikan. Makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak. Kepalanya bersandar di bagian perut, sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh itu. Dek, 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 jantungku berdebar kencang. Aku merasa tak sanggup. Kututup pintu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk itu. Maaf, aku tidak lagi berpikir pria itu masih dapat melihat mentari di esok hari, ucapku di hati. Lega, begitulah perasaan ketika motor yang kukendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Kalau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau, namun ku coba menepis hal buruk mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepala. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang membosankan. Hembusan angin juga terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meretakkan sendi tubuh. Pelan kupacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok gaib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas. Wajar aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Tak lama waktu tersedia untuk berleha. Berita layu tiba di pagi nan buta. Seperti apa yang kubayangkan, beliau meregang nyawa di hari itu. Si pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum. Bukan tidak menghargai, hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan. Terlebih bagian matanya tak dapat dipejamkan, seolah memberitahu betapa sakit penderitaan yang harus dijalani menjelang detak jantung terakhir berdetak. Hal itu sudah pasti menjadi aib, terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya Rina kala itu, yang semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tak berdasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum, dan mau tak mau aku lagi harus andil bagian. Karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa dan juga psikisnya yang masih terganggu tanpa ada tempat bersanding.
Indahnya pagi dengan kicauan burung yang menyapa ramah berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk. Air mata berlinang di wajah, penuh dengan tanya akan situasi yang tak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah menggantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam. Sejenak dia larut dalam jeritan, meratapi kebiadaban dunia. Namun tak jarang dia pun tersenyum meratapi nasib sial yang tak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Wanita itu berdiri melihat senja di ujung sana. Bersama angin yang berhembus pelan, dia berayun, seolah melambai dan berbisik padanya. Dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam lantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. Ampun, ampun mas, teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu. Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah, menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto saat itu. Ampun mas, maafin Rina, ucapnya. Rina terus-menerus memohon maaf. Hah? Maaf? Maaf katamu? Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto padanya. Anak siapa itu wanita bejat? Bilang anak siapa? Murahan kamu, caci maki Wanto sembari melayangkan tamparan ke wajah Rina. Rina terkapar pasrah, tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat. Tetesan darah mengalir dari sela pahanya. Wanto menatap Rina, wajahnya penuh dengan rasa dendam. Kembali Wanto menjambak rambut Rina. Wanto mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium pipi Rina. Jangan mati dulu, aku mau anak haram ini lahir melihat ibunya mati dengan perlahan, bisik Wanto. Saat itu Wanto meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur. Dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tidak tahu bahwasannya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri. Sesuatu yang lebih menakutkan telah menunggunya. Sekarang dari sudut pandang Rina, aku adalah Rina. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk. Hampir di sekujur tubuh nyeri menyengat yang membuatku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Kudapati tubuh ini penuh dengan luka memar membiru. Hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun. Baju yang kukenakan juga tak lagi sama. Kutatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi, tidak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya. Dia seperti menunaikan janji, tak ingin melihatku segera menemui ajal. Aku bergidik merinding ketakutan, merasa trauma membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih lagi kaki kiri ini dilingkari dengan rantai tergembok, memasung aku di dalam kamar. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring. Kenapa psikopat ini tidak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku hidup tenang bersama bapak saat ini, ucapku kembali. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini hanya membuat aku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasiku juga disita olehnya. Aku sangat ingin mati saat ini. Mas Wanto, bunuh aku, tolong bunuh aku, teriakku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba, suasana horor kian kental terasa. Grek, suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci maki aku, tangannya kerap melayang di wajah hari demi hari.
Tak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku sejadi-jadinya. Perlakuannya seolah membuat diriku tak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan, sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku. Sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung, berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk. Namun belum sempat terbesit bagaimana cara merealisasikannya, sesuatu seperti menyentak, mengingatkan kembali akan sesuatu yang kasat di kamar ini. Kembali aku bergidik dalam bayang kelam ruangan bernaung saat ini. Lama terasa aku tak mendengar bunyi itu, bunyi yang membuat bulu kuduku merinding. Hempasan pasir, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut, tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor, seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar itu. Hush. Aku semakin panik tatkala lampu di kamar ini tiba-tiba padam. Sepasang tangan seperti memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perut. Ku rasakan hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu, sebelum satu suara melengking yang membuatku semakin histeris. Hihihi. Cekikikan itu nyaring terdengar. Suara itu lama bergema, terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini ada bersamaku seolah dapat tergambar utuh di dalam pikiran. Suara lain terdengar memanggil, "Rin, Rin," ucap suara yang sepertinya tak asing kurasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kafan terbungkus layaknya jenazah. Aku bergidik, bukan lagi takut akan dua demit yang ada bersamaku saat ini. Firasatku berkata, kengerian ini bukan lagi menyerang diriku. Dalam akhir kesadaran diri ini, samar kurasa mata morgana sosok seperti bapak yang sudah menjadi pocong berbicara tepat di hadapanku. Siapa yang mengundang kelak akan menjalani. Dengar, dia memanggilmu. Ucap bapak yang kuakhiri dengan air mata. Kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Duk, bangun nak. Bisik itu selalu terngiang di telinga, menyadarkanku dalam gelap fata morgana. Hampir setiap hari bapak hadir dalam mimpi, memohon sesuatu hal yang tak dapat kupahami. Wajah beliau tampak lesu, pucat seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis, memohon tolong, maaf, dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah kumulai. Tak pernah kuduga, niatan balas dendam yang sudah matang kurencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku secara perlahan. Semua seperti karma yang tak dapat kuhindari. Pak, maafin Rina, pisahku kala terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati membuatku melampiaskan dengan cara yang salah. Pertemuan dengan Darman mantan suamiku kala itu bukanlah sesuatu yang kurencanakan. Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tak patut tertuturkan. Terlebih lagi, aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat. Tak pernah terbersit Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin kuterima hari lepas hari, yang membuat aku mulai kehilangan akal sehat.
Andai bisa kupilih kematian, sudah pasti aku akan meminta. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung. Lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki. Perlahan dia membelai diriku, memapahku untuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya, aku merasa aneh atas kebaikan itu, terlebih untuk penyiksaan tak manusiawi yang dilakukan padaku. Dek, aku gak tahu harus berkata apa, ucapnya padaku. Aku hanya terdiam, enggan membalas ucapannya. Ada apa dengan manusia ini? Tanyaku membatin. Apa pintu hatinya sudah memaafkan aku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku semakin merana? Terlebih satu perkataannya padaku yang semakin membuat aku tak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. Siang nanti Mas antar kamu pulang, kamu gak usah bingung, katanya kembali. Aku masih tertegun diam, sembari menatap wajahnya, hal yang tak pernah berani kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kamu serius atau hanya mempermainkanku? Tanyaku padanya. Lama dia memandang, wajahnya kembali sinis. Aku masih dendam, sangat dendam malahan dek, ingin aku membunuhmu, serunya yang kembali membuatku bergidik. Ibu taunya kamu hamil, dia pengen ketemu kamu. Bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku? Mau kemana wajah ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku gak bisa bayangin hancurnya beliau kala mengetahui anaknya mandul, tutur Mas Wanto padaku. Mas Wanto menangis, dilayangkan kepalan tangan tepat di samping wajahku. Berkali-kali tembok kamar itu dipukulnya dengan keras. Tega kamu Rin, tega kamu Rin, ucapnya berkali-kali sembari terus memukul dinding kamar itu. Maaf Mas, kalau kematianku bisa menjadi satu-satunya pengobat dendam itu, aku ikhlas, ucapku memelas. Tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Singkat cerita, kami berangkat pulang siang itu. Ada perasaan senang dalam diri, namun perasaan mengganjal masih tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang niat dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya membuatku merinding, takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam kami tiba di rumah. Keadaan terlihat sepi, hanya lampu penerangan di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak, ucapku yang tak mendapat balasan dari dalam rumah. Lama aku memanggil mereka, bahkan sempat aku mencari celah lain, mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu itu akan dibukakan bagiku. Semua usaha percuma, tidak ada orang di rumah itu. Aku merasa heran, kemana mereka pergi? Berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan keluarga, Mas Wanto hanya berdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah, tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. Kamu kenapa Mas? Ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena... Belum sempat dia berkata, beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik sembari melangkah lebih cepat menyampariku. Kamu dari mana saja, Nduk? Ucap Pak Kasim bertanya. Aku bingung harus berkata apa, terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua ini. Belum lagi mata mereka seperti mengamati luka lebam di wajah. Mas Wanto diam tertegun, seperti takut melihat keberadaan warga di sana. Dan sesuatu yang mengejutkan terungkap. Hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku.
Ucapan Pak Kasim tak dapat kuterima dan membuat mentalku semakin hancur. Nurin, Bapak mau tanya, kamu sudah tahu kan? Ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara adikmu kemarin pagi ditemukan tewas, serunya padaku. Semua terasa gelap, pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Kasim. Aku menjerit dan berharap ini hanya omong kosong atau mimpi buruk yang selalu kualami. Gak mungkin, ini pasti mimpi. Hahaha. Kalian semua pasti demit kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar pipiku sembari terus berharap ini hanya mimpi. Bangun Rin, ini gak nyata, ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku, dia memelukku erat. Sabar dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini, katanya padaku. Aku menangis sejadi-jadinya. Kudorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. Apa salah mereka, Mas? Kenapa kau tega? Bentakku padanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung akan apa yang baru kukatakan. Mas Wanto tak dapat berkata-kata. Manusia biadab itu hanya terdiam, sembari terus menahan pukulan yang kulakukan padanya. Rumah itu seketika ramai. Amukan yang sudah tak dapat kubendung memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam ini. Kelakuan dan teriakan yang semakin keras kulakukan memaksa beberapa ibu-ibu membopongku, terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga. Di sana aku dibaringkan, disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah dan depresi, sebelum mata ini terlelap bapak dan adikku tampak di depanku. Wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat kotor. Mereka memandangiku seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan di pagi-pagi buta, aku terbangun dengan cerita lain yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana, terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana, dan sepertinya hendak ingin membuat perhitungan dengan Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis, walau sempat dilerai dan warga kampung ini menyuruh Darman kembali pulang. Namun Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya. Wajar saja karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan pertemuan mereka secara langsung pagi itu langsung diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap padaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semrawut. Hal itu suka tidak suka membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana juga sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto
pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa. Dia terkejut melihat kehamilan ini. Tak salah baginya kecewa, karena aku tahu dia masih mencintaiku. Dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman. Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang, kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini, apa yang akan terjadi padaku? Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin juga aku pergi bersama Darman. Apa yang akan warga katakan nanti? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sampai terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu, aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya. Aku mau semua ini tuntas di hari ini. Bila benar ini merupakan ulah dari dirinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikiranku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah, belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah mencecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di hatinya. Dia bapak anak yang dikandunganmu, Rin? Tanyanya. Ya, kataku tegas menjawab pertanyaannya. Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak? Tanyaku balik padanya. Mas Wanto terdiam, dia memandangku dengan sedikit gugup. Benar kamu yang melakukannya, Mas. Binatang kamu. Kenapa kamu tega? Teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawab atas pertanyaan itu, seolah mengatakan iya secara terselubung padaku. Aku pulang malam ini, kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta, ucapnya padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. Kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu. Nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi, karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah kau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu, mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya, katanya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Perkataan itu seperti peringatan keras padaku, karena sesaat setelah malam semakin menghitam. Apa yang dikatakannya akan segera terjadi. Badanku seperti terbakar, sungguh panas terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuh. Bukan gerakan bayi yang ada di perut. Aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian menjadi-jadi. Rasa panas yang sangat menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Ku garuk tangan, punggung, bahkan perut. Luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan darah dari tubuhku. Keadaanku semakin lemah, namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur tubuh. Sudah tiba waktu berpulang. Aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar.
Dalam keadaan sakratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. Dia, kenapa dia kembali? Tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. Apa dia ingin melihat kematian ini? Kataku dalam batin. Sementara di tempat lain, Bunda bangun, Pa, ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita detail, kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit. Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. Unda napa? Jangan tinggalin Ena Agi, pintanya padaku, yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring pesakitan di sana. Ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada Mbah Uti yang juga hadir menjenguk aku pada saat itu. Tak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini. Raut wajahnya menghibah, seperti mengasihani keadaan diriku. Ada yang mau Mas omongin, Rin? Katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Ku masih trauma dengan apa yang terjadi, terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuh ini terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat, ucapnya kembali padaku. Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar, serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. Maksudnya bagaimana, Mas? Kataku dengan suara sedikit serak. Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya. Dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena, ucapnya mulai serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan. Dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi. Dimulai dari kehadiran mantan suami Mas Wanto untuk memberi peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika kulihat muka Mas Darman memerah. Tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpahi Wanto. Binatang, kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dek? Pasti ku matiin dia, kata Mas Darman kepadaku. Sudahlah Mas, semua salahku, jawabku padanya. Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini, seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. Maksudmu, Dek? Tanyanya heran. Pelan ku bertutur padanya. Kurai tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya. Mas Darman semakin keheranan. Dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera kukatakan padanya. Apa yang hendak kau sampaikan, Dek?
bisiknya pelan. Ini anakmu, tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku. Dengan taunya aku Mas Wanto ternyata mandul, sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini, ucapku padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. Jangan bohong kamu, Dek, ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang kukatakan. Perkataan Mas Darman juga langsung menggebohkan seisi ruangan itu. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api, dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anakku kelak, pikirku. Bahkan Mas Darman yang kuyakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. Sementara di tempat lain, kamu jangan berbohong, ini pasti ulah kamu kan Yan, bentak Wanto pada Yanti. Yanti tampak bingung. Sore itu Wanto datang dengan luapan emosi. Belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. Apalagi Mas, aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu? Balasnya. Sudahlah, ini perbuatan kamu kan. Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga? Bentak Wanto kembali. Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seseorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Mbah Wi, wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal. Malah seminggu dari kejadian itu banyak luka borok di tubuhnya. Ini siapa, Cu? Baunya sangat busuk, tar lagi juga mati, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung. Jantung Wanto tak berhenti berdentum kencang. Setiap perkataan Mbah Wik membuat dia semakin bergidik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. Harusnya kamu koreksi diri, sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu. Aku ndak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu, semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian. Itulah teluh sedulur getih, ucapnya kembali pada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa. Tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti, karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok yang ada pada tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan tak sampai habis pikir dirinya kala melihat ibunda tercinta sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikkan. Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan mata. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku. Hanya itu yang aku pahami.
Namun siapa orang yang tega melakukan semua ini pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta, padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore itu dia bertemu dengan sosok pria parubaya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok yang dulu juga menolong dirinya. Ustadz Malik ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat. Dan singkat cerita, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan berkat bantuan Ustadz Malik, atau lebih tepatnya atas ridho Allah melalui perantara Ustadz Malik. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian, namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Lena bukanlah seorang yang juga harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Kurang lebih 3 minggu selang kepulangan dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga aku kembali ke rumah Rina, berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya, karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik padanya. Karena teluh semengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita, kami tiba di rumah Rina. Keadaannya sungguh sangat mengerikan. Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar, seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman. Namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena, sekalipun aku sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pengobatan Rina pun dimulai setelah kepergian Darman dan Lena. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumahku. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Butuh hampir sebulan lebih Rina dapat lepas dari pengaruh teluh itu. Dan seorang anak wanita terlahir. Wanto coba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina, guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Sementara di tempat lain, tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua, jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucapku di sini sebagai Rina pada Darman. Darmanlah yang mengirimkan teluh itu pada kami dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya pada masa lalu. Sementara di luar dugaannya kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita, kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala.
karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan teluh itu. Setidaknya itu yang dikatakan Ustadz Malik. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbah Wik, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dengan membakar teluh itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wik pada malam itu, bahwa bukan dia yang mengirimkan teluh itu. Dan dia pun enggan membantu karena level dari teluh tersebut di luar kemampuan dirinya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, tapi tak saya pungkiri banyak penambahan alur yang dilakukan, bahkan bisa 50% dari kisah awalnya. Kenapa? Karena secara garis besar baik Yanti maupun Wanto memang teman saya. Kedua alur kisah ini ya sama seperti saya ceritakan. Ada kekecewaan pada diri Yanti, dan di saat berlainan Wanto bertemu dengan sosok wanita lain. Yanti memang mengirimkan gangguan gaib karena pada saat itu Wanto tidak memberikan apa yang menjadi hak Yanti. Sementara sedulur getih bukanlah nama santet aslinya. Ada imajinasi dari otak saya, karena memang kedua keluarga itu diserang hal yang sama. Terakhir, untuk anak yang dikandung oleh Rina merupakan anak asli dari Wanto. Hasil pemeriksaan kala itu memang mengatakan Wanto sebagai sumber masalah tidak dikaruniakannya mereka keturunan. Namun sebenarnya tidak ada kata mandul terucap dari dokter. Hanya saja Wanto memiliki kelainan pada sel sperma yang katanya gampang mati. Hal itu yang membuat dia kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan, atau dapat dikatakan mukjizatlah yang dapat membuat Wanto dapat memperoleh keturunan. Namun saat ini mereka sudah dikaruniai anak kedua, walau sempat keluarga itu cekcok lagi. Tuhan berkata lain. Hasil dari cek anak yang dituduhkan buah hubungan bersama Darman nyatanya anak kandung Wanto. Perihal Darman, walahu alam, mereka sudah menutup pintu cerita untuk sosok terakhir. Cukup bagi mereka kisah itu sampai di sini, dan hidup mereka sudah bahagia dengan dua anak kandung serta bidadari yang mulai beranjak dewasa bernama Lena. Dan Yanti sendiri sudah menikah kembali. Setidaknya seperti itulah yang keketahui dari foto padanya di Instagram. Tidak perlu ada pertanyaan kembali, apalagi kepo akan aib pada masa lalu. Anggap saja cerita yang menemani malam sepimu. Tamat sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe tolong subscribe, like dan komen ya. Makasih.